Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Oke Han, di topik kali ini kita akan membahas tentang eh, tips Tips komunikasi komunikasi yang yang baik. baik. Nah, Oke. jadi eh, sebenarnya ya komunikasi ini kan ya sehari-hari kita pasti ya udah pasti sama orang lain gitu. Cuman Betul. sering kali itu ya sedikit banyak ya adalah konflik atau enggak Hmm. sedikit masalah dengan orang lain gitu, dengan lawan bicara kita. Nah, jadi kita hari ini akan bahas kira-kira dari pengalaman kami berdua, kira-kira tips apa sih yang bisa kita praktekin langsung dengan yang kita, pengalaman kita lah. Nah, mungkin dari Hartono dulu Har. Nah, Har, kira-kira dari cara lu nih, eh, dulu mungkin dalam lu berkomunikasi, pernah gak sih lu ngalamin kayak pengalaman lu salah atau apa yang akhirnya sekarang lu ubah akhirnya jadi lebih efektif? Oke, oke. Sebenarnya banyak ya. Karena kan itu dulu itu introvert. Oke. Cuma gak ada yang percaya. Nah, Jadi kalau komunikasi itu sebenarnya jelek banget. Bukan berarti sekarang bagus banget, nggak juga sih. Cuman dulu itu kaku banget. Kaku, terus kalau disuruh presentasi nggak bisa, apa segala macem. Habis itu salah satu hal yang paling parah itu dulu itu nggak ada sense of humor. oke. Sama sekali gak ada sense of humor. Jadi itu gua belajar sense of humor. Sekarang lucu tadi. Ya nggak juga sih. Enggak juga Itu teman gua aja ya. ngerasa gitu. Cuma ya sebenarnya dulu itu sama sekali gak ada sense of humor. Nah, jadi kalau waktu SMP SMA, itu kalau ngomong sama temen gak lucu sebenarnya. Tapi berusaha. Selalu cari topik-topik lucu, Oke. cari cerita-cerita lucu gitu loh. Selalu berupaya banget dulu, sangat-sangat berupaya lah. Juga banyak yang gak lucu. Salah satu yang paling pelajaran pertama itu adalah dari temen dari sepupu Wa. Sepupu Wa ini bilang ke gua, kalau lu ngelucu lu jangan ketawa. Oke. Jadi biar lucu, biar orang lainnya yang ketawa. Kalau lu udah ketawa kan kayaknya meridius dari tingkat kelucuannya gitu loh. Oke. Kayak kita cerita, kita flat aja. Kalau Oke. cerita lucu kita flat aja, biar orang yang ketawa gitu. Itu sih lebih berkelas sih. Nah, itu lebih berkelas Iya, gitu iya. kan. Jadi kalaupun gak lucu, lu bisa berkilah gitu loh. Oke. Lu memang gak lagi cerita lucu gitu. Jadi itu pelajaran pertama dari hal lucu. Nah, selain gak lucu, dulu gua nyebelin. Oke. Gua selalu ngomongnya itu nyebelin apa segala macem gitu ya. Nah, itu juga gua belajar. Salah satu yang dulu gua itu kurang itu adalah sebenarnya gua kalau senang ngobrol ke orang itu, gua suka ngomongin diri gua sendiri. Oke. Terlalu fokus. Suka cerita tentang diri lu lah. Heeh. Terus habis itu nyela. Kalau orang ngomong itu nyela gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang bisa bikin miskom gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu ya kita tahu, kita coba belajar. Oke. Oke. Kalau lu sendiri Mon? Kalau di gua itu sebenarnya sampai sekarang pun gua kadang masih ada kecenderungan itu. Yaitu waktu orang cerita kan terutama di pasangan gua. Itu kan mungkin pas dia cerita dia ada ekspektasi respon yang gue berikan. Cuman kadang respon gue tuh datar gitu, kayak Oke. dia habis cerita nih, hari ini habis gini. Terus respon gue tuh cuman, oh oke. Cuman ya udah gue gak ada ketertarikan untuk dengar lebih Nah, lanjut. memang datar menurut lu atau lu memang sengaja? Ya gue sih memang gitu aja gitu. Oh, Gua memang cara lu gitu. Iya, Tapi lu nggak- gak sengaja kan? nggak sengaja sih. Oke, Maksudnya oke. nggak ada kesengajaan biar dia kesel atau apa sih. Oke. Cuman memang nggak tahu harus jawab apa kadang. Oke. Atau dia cuma pengen cerita, gue nggak tahu. Cuman dia itu sebenarnya kalau sekarang gue belajar, dia itu lebih pengen gue itu ada respon. Ya. Misal, wah jadi tadi gimana? Atau tadi jadi habis ngapain aja gitu. Tapi kadang tuh ya gue karena dulunya nggak biasa untuk melakukan itu, jadinya apa ya? Mungkin itu yang lagi gue tingkatin sih. Oke. Jadi lebih belajar untuk tertarik dengan cerita Antusias orang. lah, Antusiasnya antusias. ini loh, yang lagi gue belajar gitu. Nah, mungkin pertanyaan lanjut buat Hartono, eh, kalau buat hadapin orang kan cara komunikasinya beda-beda nih. Har. Iya. Mungkin ke yang lebih muda, tapi ataupun yang sepantaran mungkin kita pasti bisa. Ha. Tapi mungkin cara main sama anak kecil sih
gue lihat lu sih lumayan bisa gitu. Oh, Tapi pertanyaannya bukan buat anak kecil. Heeh. Ini buat kalau ketemu orang yang lebih tua. oke, Mungkin yang seumuran orang tua kita gitu. Mungkin Oke. 50-an gitu. oke. Itu cara ada nggak sih cara khususnya sebenarnya? Sebenarnya kalau ketemu yang lebih tua, kebetulan gua sering gaul sama yang lebih tua. Kebetulan. Jadi mungkin karena sifat kerjaan gua juga lah ya. Tetapi memang kayaknya gua sering banget gaul sama yang lebih tua. Gua juga nggak tahu kenapa. Jadi pernah satu kali itu saya itu pergi sama bapaknya. Jadi saya pergi sama bapaknya, sama teman saya lah. Teman saya ini mungkin umurnya 40 mau ke 50 lah. Jadi kita bertiga. Yang saya umur 20-an, satunya lagi umur mendekati 40, duanya ini mendekati 50. Oke. Kita main dong ke temennya, ke rumahnya, kita main kan. Dia bilang, ke kamar saya aja gitu, dia ngomong gitu. Jadi bener-bener umur 50 tapi gayanya kayak umur 20-an gua mainnya kan. Main kan, dia bilang ke kamar gua aja, kita nongkrong. Habis itu kita nongkrong dong kamar, dia bilang, gua ambil gitar deh, sekarang gua main gitar. Sekarang main gitar, sekarang ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya udah, gua bilang, oh gak apa-apa kok, bawa aja gitar gitu. Dia sukanya gua panggil dia Koko. Sebenarnya sih udah acek gua juga, cuman dia sukanya gua panggil Koko gitu. Terus habis itu dia bilang ke anaknya, ini kenalin nih Om nih, gitu kan. Anaknya itu seumuran gua. Jadi anaknya temen gua seumuran gua. Gua bilang, Om apaan? Om enak aja lu. Gua kan seumuran lu. Terus dia bilang, ambilin minum ya buat Om ya. Terus masa pulang disuruh salim sama Om. Oh, pada seumuran. Salim sama Om. Wah, ngerasa salah pergaulan banget. Kok gue gaul sama bapaknya gitu loh, bukan gaul sama anaknya. Nah, tetapi salah satu hal yang menurut saya gaul sama yang lebih tua itu, salah satu hal yang paling penting adalah jangan sok pinter. Oke. Dan sopan santun. Jadi mereka itu bercanda. Kalau mereka bercandain gue oke, gak masalah. Tapi gue gak pernah bercandain balik. Tapi kita jangan bercandain balik. Iya, kalau yang lebih tua. Karena jujur ya, saya sih sangat menghormati orang yang lebih tua. Bahkan kalau dia lebih tua dari 3-4 tahun pun, selalu sangat menghormati gitu loh. Kayak Andrew lah, Andrew kan salah satu yang lebih tua ya dalam pergaulan kita ya. Ya sangat menghormati karena dia lebih tua gitu. Nah, biasa kalau mereka bercandain gue gak akan bercandain balik. Nah, gimana caranya kalau gue bercanda? Gue bercandain diri gue sendiri biasanya. Jadi gue selalu kalau ngobrol itu topiknya diri gue sendiri. Jadi kayak cerita lucu lah. Kayak bego ya begonya kita sendiri. Konyolan kita gitu. Konyolan kita sendiri gitu. Jadi itu biasa. Nah, pertama, kedua jangan sok pinter. Sok pinter itu karena mereka juga udah lebih berpengalaman dari kita justru. Justru enaknya gaul sama yang lebih tua itu kita banyak belajar. Kita banyak belajar dan mereka itu pengalamannya lebih banyak. Jadi gue juga seneng sebenarnya bergaul sama yang lebih tua. Karena mereka banyak pengalaman dan kita butuh banyak belajar gitu. Nah, yang ketiga itu yaitu kita itu selalu anggap mereka lebih tua. Bukan ya dalam artian gimana ya? Maksudnya jangan kita anggap seumuran lah menurut gua. Jadi gua beda tuh kalau saya pergi sama yang lebih tua. Gak mungkin yang lebih tua itu jemput gua, gak mungkin. Jadi pasti gua yang jemput. Dia mau ngomong dia jemput pun gua gak bakal mau. Pasti gua yang jemput karena dia lebih tua. Itu pertama. Kedua, kalau kita gaul nih sama teman kita datang nih dari luar kota ke Jakarta gitu ya, kita yang biasa aja kalau yang seumuran. Kalau ini gue selalu tanyain, siapin hotel ya. Jadi biar gak usah repot-repot gitu. Pengennya tinggal daerah mana apa semacam gitu. Jadi ada special treatment lah sebenarnya kayak yang lebih tua. Karena memang mereka lebih tua. Ya wajar kita lebih respect gitu. Nah, kalau lu Mon, tips simple tinggalin kesan baik saat ketemu orang baru. Tips jadi pas ketemu orang gimana buat tinggalin kesan baik gitu. Iya. Diam aja sih, gak usah ngomong. Kalau gua ngomong biasa kesannya buruk. Enggak juga lah. Menurut gua paling simple itu kita senyum. Nah, itu paling basic lah. Paling simple lah. Belajar tuh untuk senyum pas ketemu. Ini gua belajar sih, bukan berarti saat ini tuh gua sangat baik di ini gitu. Mungkin ini ya proses lah. Tapi salah satu yang menurut gua paling penting itu tuh pas pertama ketemu orang kita tuh udah senyum. Nah, jadi kayak contoh gue ketemu lu, gue langsung senyum. Gak mungkin ya sedikit banyak ya lu juga akan
merespon dengan tersenyum. Nah, Tapi kalau gua datar, ya kemungkinan lu juga akan merespon gua dengan datar. oke. Begitu juga dengan gua ketemu orang baru sih. Jadi Nah, tips yang paling simpel yang bisa langsung dipraktekin itu ya senyum. mm-mm. Ya ini sih semua orang bisa praktekin. Tapi maksudnya ini kadang yang hal kecil yang kita itu nggak ngeh menurut gua. Mm-mm. Ya Padahal nggak harus simple ya. sama orang yang kita kenal aja. Bisa aja sama misal satpam di dekat komplek atau mungkin yang tinggal di apartemen, security di dekat apartemen atau tukang parkir. Mm-mm. Siapapun sih, kalau kita biasa yang tersenyum, itu tuh akan lebih mempermudah. Oke. Jadi ada kesan baik gitu. Mm-mm. Nah, jadi Nahar, ini lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini jawaban gua oke nggak? Cukup menjawab ya? Cukup lah, cukup menjawab. Bisa dipraktekin. Satu hal yang simple tapi bisa Iya, bisa dipraktekin. dipraktekin semua orang. Kalau gue lihat lu kan, lu tipenya kan kayaknya sama siapa orang ini lu gampang deket nih. Kayak misalnya ketemu bonyok gua, lu juga kayak nyantai aja lu bisa luas atau enggak gua kenalin ke temen gua juga kayaknya lu selalu bisa gampang deket. Nah, ada nggak sih tips sebenarnya tuh biar orang tuh suka dengan kita? Oke. Sebenarnya sih ini sih nggak sesimpel itu ya. Oke. Sebenarnya. Ya mungkin kebetulan juga ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Tetapi biasanya di banyak occasion itu kebetulan gue lebih gampang untuk mencarikan suasana. Oke. Biasanya bahkan pernah ada satu kejadian tuh customer gue marah-marah sama gue, marah-marah mau tutup, Oke. marah-marah udah Mau marah banget lah. batalin kontrak lah. Bilang yang penting parah lah, udah marah banget. Terus pas ketemu ngobrol setengah jam sampai sekarang jadi teman. Oh. Malah jadi cocok gitu. Sebelumnya nggak pernah ketemu. Yang ketemu tuh siapanya gitu. Sebelumnya nggak pernah ketemu. Ya. Jadi pertama itu saya selalu kategorikan. Kalau dia lebih tua atau lebih muda. Dia dari background apa gitu. Saya selalu kategorikan. Nggak bisa pukul rata semua orang sih. Jadi biasanya kalau dia lebih tua, gua akan sangat sopan. Gua akan jelasin semuanya dengan sangat-sangat sopan. Gitu. Jadi kalau seandainya dia lebih tua nih, kan banyak orang tua itu gaptek ya. Gue akan jelasin berkali-kali. Jadi gue itu tipikalnya gini nih. Kalau gue jelasin sekali lu gak bisa, gue jelasin 2 kali. Gak bisa 3 kali, gak bisa 4 kali, gak bisa 5 kali. Gue tuh bisa tahan ngulang sesuatu ya. Itu salah satu kelebihan gue sih. Ngulang sesuatu yang sama 10, 15, 20 kali itu gue gak ada masalah. Sampai dia ngerti. Sampai dia ngerti. Sampai 2 doang sih. Kalau dia gak ngerti dia nyerah. Oke. Gitu. Ya penting sama dengan nyerah, gue gak akan nyerah. Biasanya gitu. Jadi ke yang lebih tua pasti sabar banget. Itu pertama. Tetapi gimana kalau first impression pas ketemu? Gue itu respect, jujur aja. Pertama gue respect. Kedua itu gue lihat dia itu siapa. Kalau dia itu kayak orang tua dari temen wa, kayak orang tua lo, ya itu akan sangat respect banget. Beda lah dengan gue kalau berhubungan dengan Desmond itu beda banget. Jadi kalau kayak orang tuanya, apa sih? Gitu. Kayak udah makan belum? Mau makan apa? Gini. Ya gitulah, beda. Jadi gua agak sangat. Itu pertama. Kalau ke yang sepantaran, biasanya gua akan coba cari apa yang gua interest dari kehidupan dia orang. Biasanya, contoh, dia kan cerita tuh. Biasanya kan pasti kita mulai gimana kerjaan apa segala macam. Kita ngobrol lah biasanya. Nah, nanti kalau dia ngobrol, oh, kalau yang kayak gitu itu gimana gitu. Nah, ada beberapa orang nih tipikal orang yang sangat sulit untuk gaul. Oke. Jadi wah juga bukannya nggak ada tantangan sih, Mon. Salah satu yang paling menantang itu adiknya pacar saya. Oke. Dia itu sangat pendiam banget. Oke. Gitu. Itu paling susah lah. Nah, biasanya gua cari dia interestnya apa. Dia kalau interestnya games, gua ajak main game. Oke. Gitu. Kayak dia suka Mobile Legends, kebetulan juga suka Mobile Legends. Ya udah main yuk, main aja gitu loh. Nah gitu. Nah itu kalau yang sepantaran. Kalau yang lebih muda, gua selalu anggap mereka itu setara. Mau umur berapapun. Contoh, dia umur 3 nih, umur 3 tahun. Yang ngobrol sama saya. Saya nggak pernah anggap dia itu saya lebih pintar dari dia, enggak. Saya selalu ngomong, contoh nih, Om bayarin minum dong. Gitu kan. Kan biasanya kalau anak kecil kan suka ngobrolnya lucu-lucu kan. Om bayarin minum dong. Om kan nggak ada duit. Lagi yang baru kenal gue udah minta bayarin minum. Jadi gue ngomong sama dia itu, gue gak pernah anggap dia itu anak kecil. Gue selalu anggap dia itu seumuran gitu.
Nah makanya biasanya anak-anak itu suka, nggak tahu kenapa anak-anak itu suka diperlakukan sepantaran sebagai temen. Mungkin anak kecil banyak yang berpikir, gue selalu dianggap anak kecil gitu. Iya. Nah salah satunya itu gue itu selalu anggap anak kecil itu seumuran dengan saya. Jadi kalau kita ada acara sama anak, kayak kita ketemu orang tuanya lah, ada anaknya. Gue nggak pernah anggap anaknya itu gue lebih pinter apa, nggak pernah. Gue selalu, nah biasanya mereka juga cerita kayak dia main game ini jago banget. Ya gue bilang, gue juga mau main dong gamenya gitu. Jadi benar-benar sepantaran gitu sih. Jadi kayak mungkin yang gue tangkap tuh, lu bisa masuk ke dunia mereka juga. Betul, dan suka dengan dunia mereka. Oke, dan suka juga. Tapi memang ini itu, gue memang suka aja sebenarnya. Oke. Kayak contoh nih, Natural aja ya? Iya, ketemu anak kecil. Gue sebenarnya suka mainan anak-anak. Oh. Kayak, gue kalau ketemu keponakan kan anaknya koko gue. Dia suka main mobil-mobilan yang dorong ke belakang, rollback, gitu kan. Biasanya kalau gue ketemu, gue rebutan. Gue juga mau main dong. Terus yang kalah giliran ya, gue gak mau kalah juga gitu. Jadi gue bener-bener main ya, memang gue bener-bener suka. Gitu. Nanti kalau gue lihat udah kalah terus, gue beli yang baru tuh, mainan rollback. Next gue ketemu, gue udah beli yang keren. Gue udah cari mana yang bisa menang dari dia orang. Gue udah bilang, gue ada mainan baru loh nih, main lagi kita gitu. Biasanya gitu. Kalau yang anak kecil, kalau yang dewasa beda lagi. Ya, tapi kesimpulannya sih mungkin itu ya tadi. Kita bisa interest juga dengan apa yang mereka suka. Iya bener. Dan juga dunia orang kan menarik ya, maksudnya beda-beda. Semua orang kan beda-beda ya. Dan gak harus kita kayak anak kecil gitu kan, gak harus juga. Gak harus versi kita terus gitu. Iya, kan sebenarnya kalau kita ketemu anak kecil next time kita coba main lah gaya mereka. Kayak beli Thor, palunya Thor. Dia pukul kita kan, kita harus pura-pura kesengat listrik kan. Nah kita pukul dia balik, dia pura-pura loh kesengat listrik. Padahal gak ada listriknya. Jadi imajinasinya. Iya, jadi seru juga gitu loh. Kalau memang cara mainnya gitu, ya kita mainin gitu. Nah, Mon, kalau lu sendiri, gue lihat kan lu kan sebenarnya, menurut gue itu Desmond itu berubahnya jauh banget. Dari pertama kali gue kenal sampai sekarang, cara komunikasinya itu berubah banget dan bagus banget. Nah, ada gak yang maksudnya yang lu pengen rekomen atau apa gitu? Sebenarnya sih banyak belajar itu tuh dari teman-teman deket sih sebenarnya. Ya dari Hartono juga, dari teman-teman lain sebenarnya banyak yang sering kasih input lah. Jadi sebenarnya trial and error juga. Tapi sebenarnya ada satu buku, gue yakin juga banyak banget teman-teman sering dengar lah, yaitu judulnya How to Win Friends and Influence People. Yang pengarangnya siapa ya? Dale Carnegie. Atau mungkin salah atau siapa, tapi intinya judulnya itu. Gampang sih nyarinya. Itu di Tokped atau di manapun pasti ada. Buku ini sebenarnya gua kayaknya kurang lebih 2 bulan lalu sempat baca sekilas lagi sih. Sebenarnya gua dapat lagi ternyata banyak hal juga yang ngulang gitu loh. Yang termasuk yang tadi senyum. Lalu juga salah satu yang dibahas tuh jangan mencela pas orang lagi ngomong. Jadi itu hal-hal sepele ya. Mungkin kita ngobrol sama teman, kadang kita teman belum selesai ngomong kita udah cut. Iya, udah nyela gitu. Nah, hal-hal kecil yang kita mungkin nggak sadarin, tapi di buku itu tuh menurut gua jabarin banyak banget. Yang kalau kita bisa ngerti itu aja, cara komunikasi kita pasti beda banget. Asal kita bisa benar-benar praktekin. Gitu sih. Lu pernah baca juga bukunya? Pernah sekilas tapi pernah. Udah agak lupa-lupa. Iya, udah agak lupa-lupa. Pernah baca bukunya itu yang versi yang udah diedit gitu, Mon. Yang kayak yang udah di highlight gitu, yang ringkas, yang dulu pernah beli itu bukunya, tapi memang bagus banget. Itu banyak yang kita pelajari juga dari sana. Dan ya kita bukan seperti yang gue bilang sebenarnya, gue itu bukan terlahir ekstrovert, enggak. Ya kita belajar sih, belajar untuk bisa ngobrol dengan lebih baik gitu loh. Walaupun nggak bagus-bagus banget sekarang. Ya introvert juga bukan berarti nggak bisa komunikasi. Iya betul. Ya kita ada kelebihan masing-masing. Gimana kita pakai aja kelebihan. Nah mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Itu aja sih. Itu aja. Nah jadi mungkin ini sekilas tentang tips komunikasi yang baik. Menurut ya versi kita, yang kita pengalaman kita ataupun apa yang pernah kita pelajari. Tapi caranya pasti masih banyak banget. Kalian bisa baca ataupun nonton video lain, pasti juga
banyak yang bermanfaat banget untuk kehidupan kalian. Nah mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan ataupun ada yang pengen Sharing, share, boleh juga. boleh juga. Atau yang mau tanya langsung untuk Desmond atau untuk tapi gak ada garansi ya akan dijawab. Garansi akan dijawab. Boleh. Atau jangan lupa juga follow Instagram kita dan juga TikTok kita. Nanti linknya saya tulis di bawah. Itu aja dari kita. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.